Amin. Kita beri tepuk tangan dulu pada Yesus kita yang luar biasa. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom. Bagaimana sehat semuanya? Bagaimana kesehatan? Aman-aman saja? Saya selalu bilang pada kita, jagalah dompet, bukan jagalah kesehatan. Ya, cuaca ini agak sedikit kadang bisa mengganggu. Saya sendiri Senin Selasa itu flu berat sekali. Tetapi Tuhan menolong dan puji Tuhan saya sudah pulih. Ibu Gembala ada sedikit batuk ya itu. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu tetap baik apapun keadaannya kita semua. Amin ya saudaraku. Haleluya. Tadi pagi saya sudah berbicara tentang ibadah pertama tadi. Saya berbicara tentang berkat melakukan firman. Dan saya rasa hari ini sudah waktunya saya akan menyampaikan kepada saudara dan kita semua adalah berkat atas rumah tangga. Haleluya. Bilang dulu kiri kanannya, berkat atas rumah tangga. Pertanyaan saya, siapa di sini yang tidak mau mendapatkan berkat atas rumah tangganya? Yang tidak mau? Oh, yang mau angkat tangannya menerima berkat. Ulangi, terlalu banyak. Ulangi. Saya ulangi sekali lagi, siapa yang ingin berkat dalam rumah tangganya? Diberkati Tuhan berkat rumah tangga itu. Oh, puji Tuhan, kita semua mau. Biasa berkat itu semua mau. Oke. Nah, kita coba lihat ya, langsung saja ya. Mazmur pasal 128. Mazmur pasal 128. Kita baca ayat 1 sampai yang ke-6. Pelan-pelan secara bersaut-sautan. Ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu Saudara baca, 3 saya lagi, dan selanjutnya secara responsoria. Berkat atas rumah tangga, Mazmur 128. Saya mulai. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 2. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat yang keempat. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Sama-sama mari kita katakan. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Sang pemazmur, penulis mazmur ini salah satunya adalah Daud. Dia itu sudah menuliskan sejak dari pertama sekali, awal saja, itu dia suka menuliskan kata berbahagia. Nah, saya tanya hari ini pada saudara, mana yang lebih Anda senangi? Berbahagia atau kaya? Jawab saya, berbahagia atau kaya? Berbahagia. Iya, betul itu Ibu. Mana yang lebih Anda cari, yang Anda rindukan? Berbahagia atau gaji suami naik? Mana yang cari? Ibu, mana yang ini enak? Berbahagia atau gaji suami naik 2 kali lipat dari sebelumnya? Ada yang tamak, dua-duanya katanya. Disuruh cari salah satu, dibilangnya dua-duanya. Ya, oke lah, baiklah. Saya cari yang lain lagi. Mana Anda cari, mana Anda yang dirindukan? Berbahagia atau rumah Anda besar berlantai 3, satu untuk Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang mana Anda cari? Berbahagia ya. Oh Tuhan, benarkah itu Tuhan? Engkaulah yang tahu. Setiap hati saudara ya, Tuhanlah yang lihat ya. Tahukah Anda, banyak orang belakangan dalam akhir-akhir menjelang kedatangan Tuhan ini memang akan banyak kesusahan, sulit keadaan. Ya, kalau saya dengar-dengar para pedagang saja, kalau kami belanja di pasar terminal itu, saya tanya mereka, bagaimana Ibu jualan hari ini? Ya, mereka selalu bilang agak menurun Pak Pendeta. Kenapa? Mereka rata-rata menjawab, daya beli masyarakat turun. Itu berarti saudara-saudaraku,
sedang mengalami kesusahan ekonomi kita semuanya. Nah pertanyaannya, apakah kita tidak bisa berbahagia dalam kesusahan ekonomi itu? Tidak bisa. Ingat ya saudara, saya ajak Anda berdoa begini. Tuhan, berikanlah aku situasi hidup saya, keuangan saya yang cukup. Katakan dengan saya, cukup. Jangan bilang aku mau kaya. Dengar baik, banyak orang kaya di Gunung Sitoli ini tidak berkata pernah cukup. Anda tahu nggak itu? Kurang terus saudara-saudaraku. Nggak bisa dia keluar dari mejanya itu, dari meja itu, kasirnya itu nggak bisa keluar dari situ. Itu penjagaannya secara ekstra keras. Hanya dialah yang bisa menjaga, yang lain tidak boleh. Karena apa? Karena dia berkata, disinilah dapur saya. Lalu ketika segala sesuatu terjadi, dilihat dihitungnya uang mungkin tidak atau belum seperti yang diharapkan untungnya ataupun penjualannya, dia bersungut-sungut kan, tidak bisa berkata cukup. Nah itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, sang pemazmur ini luar biasa. Mazmur 1 saja, Mazmur 1 dimulainya Mazmur 1 aja, dia langsung kalimat atau kata pertama itu adalah berbahagialah. Anda lihat Mazmur 1 ayat 1 langsung. Berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik, tidak menuruti jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh, tidak berdiri, tidak duduk, tidak berjalan. Berbahagialah katanya orang yang tidak berjalan, tidak duduk, tidak berdiri. Itu artinya pergaulan hidup. Bagaimana kita supaya kita hari-hari ini dalam kehidupan kita bahagia itu tidak bisa hilang dalam hidup kita? Salah satu memang dijagalah pergaulan kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang selalu berkata kurang, maka kuranglah terus kita anggap. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang selalu merasa bahwa segala sesuatunya ini adalah tidak ada bantuan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu jauh dan semua, Anda juga akan ikut itu. Karena ayat yang kedua di dalam Mazmur itu bilang, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Wow. Ia akan seperti pohon ditanam tepi aliran air, katanya ayat yang ketiga. Bayangkan, tidak pernah layu daunnya, berbuah pada musimnya. Wih. Lalu yang paling menarik adalah apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lihat kalimatnya, lihat kata pertama itu berbahagia, baru kata terakhir ayat 3 itu berhasil. Berarti berbahagia dulu baru berhasil, bukan dibalik. Halo? Jangan dibalik ibu, bapak, berhasil dulu baru berbahagia. Terbalik, salah itu. Konsepnya berbahagia dulu baru bisa berhasil. Oh luar biasa konsep firman Tuhan itu. Nah kalau kita melihat kembali kepada Mazmur 128 yang kita baca tadi, bagaimana berbahagianya di situ? Berbahagialah orang, setiap orang yang takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan apa itu? Takut akan Tuhan itu sebenarnya ini kalimat pengertian saya. Pengertian saya, takut akan Tuhan itu adalah sebuah kesadaran yang begitu rupa dalam diri ini. Kesadaran yang begitu tinggi dalam diri kita bahwa ada Tuhan yang melihat, bahwa ada Tuhan yang tahu, bahwa ada Tuhan yang sangat-sangat mengerti, melihat semuanya. Jauh dalam kelubuk hati, dia tahu. Jadi harus dibangun sebuah kesadaran dalam diri bahwa ada Tuhan yang ada di sekitar saya, di dalam saya, melihat saya, tahu semuanya. Saudara-saudara, kalau Anda punya kesadaran seperti itu dalam hidup saudara, Anda bisa menjadi orang yang berbahagia. Mengapa? Contoh,
Kalau orang menghina saudara, layakkah Anda ngamuk? Sebenarnya secara daging bilang layak, tapi Anda tahu kesadarannya ada Tuhan yang melihat semua ini. Aku percaya Tuhan pembelaku. Berarti kita tenang gitu. Kita tidak diganggu oleh situasi kondisi sekeliling. Jadi kalau ada masalah berat menghantui, menghantam kita, apa yang kita lakukan? Kita tidak lagi menjadi orang yang marah, lalu kemudian kita mulai melakukan hal-hal yang jelek, yang dosa. Kenapa? Karena kita tahu kesadaran, ada Tuhan yang sangat tahu akan saya. Dia peduli pada saya. Itu kesadaran yang seperti itu harus ditumbuhkan terus dalam hidup saudara. Lalu yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Wow. Jadi Tuhan itu tunjukkan jalan-jalan kita. Hidup kita menurut kebenarannya. Kan jalan Tuhan pasti itu. Tidak mungkin yang salah, yang jelek, yang dikasihnya pada kita. Seringkali memang jalan itu sempit. Atau jalan itu sepertinya mendaki. Betul, kadang-kadang Tuhan izinkan. Tapi Tuhan bilang engkau hidup di situ. Jalanlah engkau di situ, karena itu jalan yang betul-betul jalan Tuhan. Makanya Yesus bilang jalan yang lebar itu jalan menuju kebinasaan. Gampang saja semuanya, tancap gas, tidak ada halangan, tol begitu ya. Padahal itu kebinasaan. Tapi jalan yang sempit, Tuhan bilang kau masuk di situ. Susah memang, tapi ujungnya itu adalah sebuah karya Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan. Jadi kadang-kadang memang kita diberikan Tuhan, diizinkannya dalam jalan-jalan yang berat dalam hidup ini. Apa aja itu jalan-jalan yang berat itu, Pak? Macam-macam saudara. Sakit kadang-kadang kita derita. Ada sakit yang memang Tuhan kadang-kadang izinkan. Pertanyaannya, Anda tahu sakit, dan itu harus Anda jalani. Memang Tuhan izinkan itu. Pertanyaannya, apakah dengan Anda sakit lalu Anda panggil dukun? Anda panggil orang-orang pintar. Yang selalu saya bilang ina afiso, ama kabula Anda panggil yang itu kah? Kalau Anda di dunia kerja atau kalau Anda berdagang supaya laris, kau kasih apa? Kau kasih pelaris, taruh di atas tempat meja atau di atas jualan makanan atau jualanmu itu semuanya supaya laris. Anda tahu hal-hal yang seperti itu akan menghasilkan sebuah kekacauan dalam hidup saudara. Tadi pagi saya sudah berbicara tentang tabur tuai. Ingat ya, tidak pernah Anda mendapat tuaian baik kalau taburan Anda jelek. Saya tadi pagi udah bilang, saya nanam cabai, satu biji cabai itu menghasilkan ratusan cabai. Bukan ratusan biji cabai lagi, ratusan cabai. Satu biji cabai itu tanam. Satu jagung, saya tanam jagung pulut yang warna putih itu di Kanaan dulu. Satu biji menghasilkan satu tongkolnya itu yang ratusan bijinya di situ ada. Apa yang kita tabur sedikit mungkin, satu mungkin, tapi itu bisa menghasilkan ratusan. Ingat saudara-saudara, kalau Anda tabur dalam hidup Anda itu setia pada Tuhan, hidup berjalan dengan sesuai kebenaran Tuhan, Anda pasti akan menuai ratusan hal-hal baik yang Anda akan peroleh dalam hidup saudara. Katakan amin. Maka kita lihat kalimat yang dikata berbahagialah, apa itu? Hasilnya ketika dia takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan Tuhan. Ayat yang kedua bilang, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berarti dengar baik, kalau Anda ingin diberkati Tuhan, maka dengarkan saya, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Amin, saudara-saudaraku. Bagian Tuhan itu apa? Dia akan memberkati saudara. Bagian kita itu apa? Kerja jerih payah tangan kita. Itulah dia yang disebut tabur tuai tadi. Ada
bagian kita, ada bagian Tuhan. Jangan selalu hanya mengharapkan selalu pertolongan Tuhan, dan kita mengharapkan selalu kebaikan-kebaikan Tuhan, dan mengharapkan berkat-berkat Tuhan, tapi malas. Ya nggak bisa lah. Ayat ini bilang, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Wih, tahukah Anda, di sini artinya sangat dalam bagi saya gini. Kalau saya bekerja keras, tapi saya memang takut akan Tuhan, saya akan menikmati apa yang saya kerjakan. Perhatikan saya baik-baik. Kata berbahagialah engkau, baiklah keadaanmu, itu bicara kita nikmati apa yang Tuhan berkati dari hasil kerja kita. Maaf ya saudara, berapa banyak orang yang saya tahu capek kerja banyak dia dapat, sayangnya dia tidak menikmati apa yang dia dapatkan. Pernah Anda lihat seperti itu? Dia nggak menikmati. Gara-gara dapat berkat ini, sudah ada ini, sebagai contoh, gara-gara saya sudah naik jabatannya, ini contoh nih, ada uang, sama istrinya berantem terus. Itu kan bukan berarti baik keadaan. Berkelahi terus dengan istrinya, cakar-cakaran, itu berarti nggak baik keadaannya. Belum lagi saudara-saudaraku, hasil yang diperoleh itu semuanya kita pikir itu adalah berkat. Padahal dari hidup yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan, maka otomatis keadaan kita akan hancur lebur. Tadi pagi saya sudah jelasin contoh yang satu contoh namanya Salomo. Salomo itu hidup menurut ketetapan Tuhan. Di awalnya apa dikasih Tuhan? Banyak dikasih Tuhan. Dia berdoa minta kepada Tuhan. Tuhan bilang jika, ini jika, maka kemudian maka, itu ada itu jika dan maka, itu seperti itu dia. Jikalau kau sungguh-sungguh berjalan dalam jalanku, kata Tuhan, dalam ketetapanku, maka apa itu? Kerajaanmu akan kokoh, katanya. Tetapi jika engkau berbalik, maka hancurlah kerajaan itu. Apakah cuman kokoh kerajaannya saja yang dikasih Tuhan karena dia menjalankan hidup penetapan Tuhan? Enggak. Selain kokoh, tadi udah saya kasih tunjuk ayatnya di dalam 2 Tawari. Dialah raja yang paling kaya pada zamannya. Tidak ada raja-raja yang menandingi kekayaannya dan hikmatnya. Wih, berkat pada Salomo bukan cuma kaya, hikmatnya. Sehingga banyak orang dari seluruh bangsa-bangsa, raja-raja datang, berencana datang mendengar hikmat Salomo. Salah satunya adalah Ratu Negeri Sheba. Saudara-saudara, luar biasa. Tapi begitu pada hari tuanya, karena dia punya istri banyak dari bangsa-bangsa lain. Bayangkan istri Salomo 300, gundiknya 700. Siapa yang mau menyaingi? Istrinya 300, gundiknya 700. Dan akibatnya raja-raja, permaisurinya dari berbagai negara bangsa lain yang tidak setia pada Allah Israel mencondongkan dia supaya menyembah kepada dewa-dewa mereka. Maka akhirnya sama seperti yang kata Tuhan, tidak baik lagi keadaannya. Hancur leburlah kerajaan itu, pecah dua. Dengar ya saudara, saya suka ini, dengarkan saya baik-baik. Saya suka lihat ini tentang warisan. Dengarkan saya baik-baik ya. Ketika ibu bapak, orang tua, jalannya lurus dan akhirnya diberkati. Berkat itu macam-macam. Ada dalam bentuk tanah kah, emas kah, apakah, begitu ya. Tetapi kalau tidak dinikmati, ini perlu sebuah pertanyaan. Apalagi kalau gara-gara warisan
berkelahi abang adik, bunuh-bunuhan, ini sudah nggak betul lagi. Kalau itu benar dari hidup jalannya Tuhan dan mereka mengerjakan jerih payah mereka itu dengan benar, maka baiklah keadaannya. Setuju saudara-saudaraku? Saya ada satu orang bapak, bukan bapak, seorang keluarga ya, seorang ibu. Dia cerita, kami di pemerintahan ini Pak, Bapak sudah tahulah, kami harus semua dibijaksanakan. Oh ya, sudah mengerti saya, dibijaksanakan. Dan seringkali pula Pak, ya udah mengertilah. Ini di Medan dia ini kerja, di gubernuran. Beberapa puluh tahun lalu. Dia cuma ngomong begini, saya tidak mau membawa uang yang hasil tipu sana tipu sini. Lalu saya tanya, kemana ibu bawa uang itu? Tetap saja kutaruh di dalam laci. Tidak akan kukasih anakku makan dengan itu. Saya pikir nilai yang baik juga. Bagus sekali. Lalu saya bilang, bagaimana kalau sudah akhir tahun? Dia bilang, daripada kuapain semua, udahlah kukasih sama orang fakir miskin. Kirimkan aja sama anak-anak panti jompo atau panti asuhan, katanya begitu. Dan buktinya dan hasilnya itu bisa terlihat di kemudian hari. Lihat anak-anaknya, lihat bagaimana dengan dia dengan suami istri itu. Maka ayat 3 bilang lagi, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Weh, ibu-ibu, istri menjadi pohon anggur yang subur. Apa maksud pohon anggur yang subur? Dalam pernikahannya orang Israel, selalu kalau dalam perkawinan itu harus ada anggur. Mengapa? Karena anggur itu simbol sukacita perkawinan. Jadi kalau bicara tentang hidup jalan Tuhan, kita belajar tuh taat, rupa-rupanya ibu istri itu akan mendatangkan sukacita bagi sisi rumahnya. Amin ibu-ibu. Jadi ibu kalau nggak berjalan dalam jalan Tuhan, aduh, ibu itu dilihat bukan mendatangkan sukacita. Kan saya sudah pernah bilang, kitab Amsal 31 berkata, wanita atau istri itu harusnya seperti kapal saudagar. Kapal apa saudaraku? Saudagar. Jadi datang dari sana, ini namanya kapal saudagar. Zaman dahulu belum ada uang misalnya, tapi barter. Maka orang-orang kita di sini di pinggir pantai lihat kapal saudagar itu senang. Kenapa? Karena akan ada barter. Dari sana dia kasih pakaian, barang-barang tekstil. Dari sini hasil bumi, tukaran begitu. Sehingga begitu lihat kapal saudagar semuanya senang. Ibu, harusnya kau begitu, datang semua senang. Tapi mohon maaf, sekarang ku tengok banyak istri bukan kapal saudagar, kapal perang. Tolong Tuhan. Begitu dia datang, dia langsung pegang pistol. Suaminya begitu tembak. Saya marah. Lalu nggak cukup di situ, dia ambil granat lagi. Biar hancur suaminya. Saudara-saudara, harusnya istri kapal saudagar, sukacita. Mohon maaf ya saudara, lihat anak kita. Ibu, apakah anak kita masih mau ngobrol dengan kita atau tidak? Apakah anak kita masih menyembunyikan banyak hal tentang dirinya, apa yang dilakukannya di luar sana, atau dia berani untuk cerita? Maaf ya ibu bapak, jangan kau bangga anakmu di kamar saja, terus kau bilang baik kali anak gua keluar dia. Jangan bodoh-bodoh. Di kamar tuh ngapain dia, ngapain? Aku kasih tahu zaman sekarang ini, tiba-tiba ini baru lagi kan kedengaran lagi tuh, sampai saya dihubungi, baik kali anak saya itu pak. Ya, kemana anak ibu tadi? Sudah pergi dia sama laki-laki, pak, gak tahu saya di mana. Tapi baik kali, di rumah saja dia pak. Di rumah ngapain? Di kamar dia pak. Halo. Hati-hati kau ibu bapak, hati-hati ibu bapak. Saya kasih tahu padamu, ibu, adakah istri, adakah ibu jadi teman untuk anak-anak Anda? Halo,
teman atau tidak? Kadang-kadang ibu gembala kalau ngomong sama anak saya, ya laki-laki, Theo, itu memang belak-belakan aja. Theo, melayani kau sekarang nak? Iya pak, iya mak, nanti melayani. Melayani mana gini-gini? Oh, dikirimnya lah link mereka ibadah begitu. Wih bagus ya, senang, ya kan? Lalu ada mungkin dilihat-lihat di situ ada namanya juga ada pas ibadah kan? Adalah cewek yang lihat gitu kan, seneng gitu. Mamanya langsung bilang, Theo, itu perempuan yang lihat kau yang waktu di sebelah kiri itu siapa itu Theo? Artinya apa? Sedang coba ditanyai. Ah ini pak, enggak, kau jujur dulu. Banyak enggak perempuan dekat-dekat sama kau? Ya banyak sih mah. Dengarkan saudara-saudara, belajar anak itu cerita apa adanya. Dan kita jangan pula menghakimi, jangan bilang, hei berdosa. Macam enggak pernah muda aja kau pak. Waktu dulu kau mengejar-ngejar istri, mana ada kau cerita itu masih muda. Apa yang dimaksud di situ? Ibu harus sebagai pohon anggur yang subur, tetap mendatangkan sukacita, cerita buat anak Anda. Nak, luar biasa lah kau ya nak ya. Dahsyat kau ya nak melayani ya. Tapi hati-hati loh bang, hati-hati. Ingat, kau punya kakak, ada kakak perempuanmu loh. Iya mah. Kalau kau memang udah sungguh-sungguh, beritahu saja ya, lurus-lurus saja, ya, jangan kau coba main-main. Apa katanya? Main takut kali punya, belum nyasar lagi itu. Tapi begitu ada yang dia suka, mak ada yang mulai katanya. Tahu saudara, itu artinya apa? Itu artinya dia merasa nyaman, sukacita dengan pohon anggur yang subur. Ibu itu pohon anggur yang subur, karena memang biasanya anak-anak banyak ngobrol dengan mamanya. Bapaknya terlalu sibuk. Mencari apa bapak? Halo bapak. Nggak ada yang jawab. Mencari apa bapak? Oh haleluya. Biasanya memang wanita ibu itu jauh lebih gelisah daripada bapak. Sama kayak saya. Coba bayangkan ibu gembala baru 2-3 hari nggak teleponan. Apa dia bilang sama saya? Pak, nggak kau pikirkan anakmu pada 2 hari ini nggak ada komunikasi kita. Saya bilang capek mereka, minggu depan pun bisa. Nggak bisa, video call aku video call. Maka mulailah akhirnya Setia bilang, ma lagi di kuliah aku nanti video call. Oh iya nak, ya. Ada aku bilang tadi jangan. Namanya mama-mama ya, semua mama-mama seperti itu. Dulu saya berpikir sebelum saya menikah saya pikir apa itu perempuan gitu-gitu. Tapi setelah saya menikah saya lihat semua perempuan seperti itu semua. Kalau yang seperti itu artinya istri itu jadi pohon anggur yang subur. Dia bersuka cita. Coba tanya anak-anaknya. Makanya ayatnya bilang anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Apa maksudnya tunas pohon zaitun? Ingat, pohon zaitun diambil itu salah satu adalah minyaknya. Makanya ada namanya minyak zaitun. Minyak zaitun itu zaman dulu itu untuk apa? Itu untuk obat. Jadi kalau domba kan itu ada banyak nyamuk kan. Jadi di telinganya itu biasanya tuh kayak korengan kan, digesek-gesek selalu ke pohon. Biasanya anak domba atau domba-domba itu gitu, kambing begitu. Sang pemilik domba akan mengoles dengan minyak zaitun. Supaya apa? Supaya nyamuknya pergi, sembuhlah dia. Saudaraku, kalau kita takut akan Tuhan dan jalan kita sekali lagi sesuai dengan ketetapan Tuhan, camkan baik-baik. Rumah tangga kita itu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Istri pohon yang subur, anak-anak seperti pohon zaitun. Baru dipertegas ayat yang keempat. Ayat keempat, sesungguhnya demikianlah apa? Akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi bapak-bapak, halo bapak-bapak, takut akan Tuhan kita. Dengarkan, apa takut akan Tuhan? Tadi sudah saya katakan, sebuah kesadaran yang begitu tinggi bahwa ada Tuhan melihat kita, ada Tuhan sekeliling kita, ada Tuhan yang selalu mengamati hidup kita. Jadi dengar bapak, tidak ada pun istri
Ingat baik-baik, nggak ada yang lihat apa yang Bapak lakukan. Tuhan tahu. Dan ingat, biasanya istri sangat peka. Aku buktikan, sangat peka, terutama dalam hal uang, peka sekali dia. Jangan coba-coba tipu Bapak. Dia akan dibukakan Tuhan langsung kepada kita. Anda selipkan dimanapun uang itu, dia pasti akan tahu. Benar apa tidak? Benar kan? Mau ditaruh di kos kaki di mana, dia pasti tahu. Begitu didapat, Bapak ditanya, ini uang apa, Ma? Bapak akan bilang, itu uang sial. Kenapa sial? Karena sialan ketahuan. Jangan coba-coba kau bohongi. Itu hebatnya seorang perempuan. Jadi seorang laki-laki waktu dia belajar takut, dia akan sekali lagi, dia akan mengalami berkat Tuhan. Apa berkat Tuhan bagi seorang laki-laki? Istrinya seperti pohon anggur yang subur, anaknya seperti tunas pohon zaitun. Dan bukan hanya itu saja. Seorang laki-laki kalau diberkati Tuhan, pada dasarnya dilihat selanjutnya, kita lihat ya. Laki-laki itu kalau diberkati Tuhan, kita lihat ayat 5, dan kita akan akhiri ya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Tuhan memberkati dari Sion, dan engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Tahu maksud ayat ini, Pak? Hah? Kalau baca gitu kan, ya memberkati, Tuhan memberkati. Tapi berkatnya itu apa? Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Itu artinya seorang pria akan mampu melihat seisi rumahnya, bagaimana masa depannya satu persatu. Dia bisa lihat. Kalau begitu artinya apa? Kalau begitu artinya dia menjadi seorang yang sehat, waras, pikirannya waras, bisa mengerti. Saya tanya saudara-saudara hari ini, saudara-saudara, bapak-bapak, apa yang membuat bapak-bapak sehat? Dan apa yang membuat bapak-bapak tidak waras? Ini maksudnya jiwanya itu apa? Hah? Apa yang biasanya membuat? Ada seorang bapak datang ke rumah saya baru-baru ini. Akhirnya ibu gembala rupanya mengenalnya dan cerita dia. Aduh, saya pun bingung sekali nengok bapak itu. Dia cerita, Pak, dengar, saya minta doa. Oke, baik. Tapi ini anak saya loh, Pak. Kenapa anak bapak? Aduh, pusing saya, nggak bisa mengikuti apa yang kita bilang. Tidur saja itu memalas, melawan saja, merokok apa semua. Mamanya sampai geleng kepala. Ingat ya saudara, tapi kadang-kadang kita nggak sadar kenapa bisa jadi seperti itu. Lalu saya mulai bilang, coba Bapak cek hidup Bapak. Bagaimana hidup Bapak? Saya nggak bisa berbahagia Pak dengan semuanya di masa hari tua saya. Ya, kenapa Bapak tidak berbahagia di hari tua seperti sekarang? Jawabannya, coba Bapak lihat masa lalu Bapak. Bagaimana Bapak di masa lampau? Dia cuma terdiam. Saya nggak mengenali sekali. Begitu Bapak ini pulang, barulah cerita ibu gembala bilang, tahu Pak, Bapak itu, aduh Pak, aku tahulah dulu Pak, masa-masa dulu bagaimana kita dulu Pak. Bapak itu, aduh. Saya bilang wajar. Nggak berbahagia dia melihat semuanya itu. Kebahagiaannya nggak ada di rumahnya, di Yerusalem. Yerusalem hidupnya itu di rumahnya. Menderita saudara-saudara. Aduh, saya tidak mau seperti itu. Terus terang, semua kita berharap di hari tua kita berbahagia. Amin, saudara-saudara. Walaupun kita nggak punya banyak uang sekarang, walaupun kita pas-pasan, ya hidup kita beginilah. Ya, sama seperti mama saya selalu bilang sama saya waktu kami ke sana. Aku senang kali aku hidup ini tua, katanya sama saya. Kenapa? Semua kalian baik-baik, semua kalian ini betul-betul memperhatikan mama. Dalam hatiku belum tahu dia bahwa kami juga kadang-kadang cekar-cekaran sama adik. Cuman nggak tahu dia aja. Kan gitu kan. Tapi begitu dilihatnya,
Seperti kemarin tuh tahun yang lalu tuh tahun baruan datang saya itu udah lama puluhan tahun saya nggak tahun baruan, selalu hanya di Gunung Stuli. Kami pulang, lalu kami dengan si kembar, dia cerita situ, duduk dia dengan bangganya dia berkata, semuanya dengarkan kalian semua, ini abangmu inilah jadi bapak sekarang. Kau dengar itu semuanya, abangmu ini dipegangnya pundak saya. Ketawa aja saya. Kenapa? Semua adik-adik udah tahu, cuman dia sedang menyatakan sebenarnya aku punya anak yang bisa ku percaya, yang tidak akan bicara ribut soal warisan soal apa, tidak akan pernah. Kami 5 bersaudara Bapak Ibu, 5-5-nya laki-laki. Anda tahu bagaimana 5-5-nya laki-laki? 2-3 saja laki-laki bisa berkelahi. 5 ini harus kujaga betul. Saudara-saudara, dia berbahagia. Semalam dia telepon saya. Ingat, mama saya ini kalau sudah nelpon saya itu berarti salah saya. Itu selalu saya tandai. Salahnya apa? Nggak ku telepon dia sudah berapa hari. Makanya dia telepon saya. Itu selalu itu. Apa ceritanya kemarin? Dia cuma cerita. Tua, nggak apa-apa sih, mama udah sehat. Mama apa? Kayak angin semua, jadi kayak apa? Mencret mama sudah berapa hari. Tapi sudah sehat sih, udah sehat begini. Dia cerita panjang lebar. Udah dikasih adikmu obat begini segala. Oh ya ma ya. Itu langsung teguran. Artinya udah berapa hari tidak telepon. Ingat ya saudara, kita kalau sudah saya nggak marahin mama saya kenapa mesti begitu. Enggak, kenapa begitu? Karena kami sudah punya anak yang seperti itu mamanya. Bayangkan 2-3 hari aja nggak langsung video call. Bukan hanya pakai WA lagi. Di mana kau nggak ada video call. Begitu telepon biasa gini-gini, video call kita ganti video call. Sampai anaknya itu bingung sendiri. Lagi di kampus ini video call. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Anak akan bisa menikmati sebuah sukacita dalam dirinya ketika dia tahu bapak mamanya itu hidup takut akan Tuhan. Percayalah. Percayalah. Anak bisa merasakan sukacita dalam rumah kalau dia tahu orang tuanya itu hidup dalam takut akan Tuhan. Percayalah. Tapi kalau bapak mamanya tidak hidup dalam takut akan Tuhan, mau lari itu anak selalu. Mau pergi ke rumah orang, mau lari entah kemana. Dan saudara-saudara, ingat pesan saya, hidup kita ini singkat. Betul saudara? Siapa yang akan melanjutkan hidup kita? Bukankah anak-anak kita? Dan ayat ini berkata, Tuhan akan memberkati kita dan bisa melihat kebahagiaan setiap anak-anak kita. Amin saudaraku. Dan yang terakhir dan yang keenam, ditegaskan dengan begitu rupa, katanya, dan akan melihat, kita akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Apa maksudnya itu? Anak-anak dari anak-anakmu, artinya apa itu? Cucu. Kalau sudah menjadi seorang kakek atau nenek, siapa yang paling dia senangi? Uang banyak atau cucunya? Cucu. Bayangin saudara-saudara, seorang kakek dan nenek, apapun ceritanya, ingat ya, apapun ceritanya, cucunya itu lebih disayangnya daripada anaknya. Padahal dia tidak tahu dari mana datangnya cucunya itu. Bukankah hasil dari perbuatan anaknya? Tapi dia nggak mau tahu itu. Pokoknya dia akan gendong-gendong, dia akan sayang-sayang cucunya. Saudara-saudara, saya akhiri. Dengan kita melihat cucu-cucu tadi yang kita bilang, berarti ada sebuah kebahagiaan tersendiri dalam hidup ini. Amin. Sekarang bagi yang sudah punya kakek nenek, ditanya, cucu yang sehat atau uang yang banyak? Apa jawaban kakek nenek biasanya? Cucu yang sehat, menggemaskan, pede-pede. Dia ciuminya itu, Pak, itu jauh lebih senang dia daripada uang yang banyak. Bukankah itu sebuah kebahagiaan? Halo? Melihat semuanya, cucu-cucu, melihat kebahagiaan semua seisi rumah Yerusalem kita. Bukankah itu sebuah kebahagiaan? Bagi engkau yang, tapi saya belum menikah Pak, sabarlah, berdoalah kau supaya punya jodoh kan. Tapi
Tapi Pak saya tidak mau. Ya sudah, kalau tidak mau ya tidak apa-apa, nggak berdosa juga. Tapi Pak bagaimana bagi kami yang belum menikah masih muda? Ya saya mau beritahu, belajar kau melatih dirimu takut akan Tuhan. Dan kau menjadi teladan dalam rumahmu. Kau akan lihat orang tuamu pun akan berbahagia karenamu. Amin saudaraku. Karena kau jadi berkat dalam rumah tangga itu. Akhirnya saya akhiri. Mari sing-singkan lengan baju kita, tekad kita semuanya. Saya mau hidup dalam takut akan Tuhan. Saya mau hidup sesuai dengan apa yang ditunjukkan Tuhan, jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kenapa? Karena begitu saya melakukannya, saya akan berbahagia. Berbahagialah Anda yang hari ini mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Anda pasti diberkati Tuhan. Lukas 11 ayat 28 berkata, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman. Itu kata berbahagia ternyata sangat sepadan dengan kalimat itu, berbahagia dengan kalimat diberkati juga. Terjemahan yang lain, terjemahan ayat yang lain itu terjemahan Lukas 11 ayat 28 dalam terjemahan yang lain. Lukas 11 ayat 28 di dalam terjemahan yang lain, tapi ia berkata, jauh lebih diberkati lagi orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Dalam terjemahan yang lain lagi, firman Allah yang hidup diterjemahkan lagi, ia menyahut, ya, tetapi lebih diberkati lagi orang yang mendengar firman Allah dan mengamalkannya. Rupa-rupanya, saudara-saudaraku, kata berbahagia di situ sinonim dengan jauh lebih diberkati lagi. Jadi Anda semua dengar firman hari ini, mari lakukan baik-baik dalam hidup Anda. Anda akan melihat bagaimana Tuhan memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan pada Yesus kita, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih.